Tahu nggak sih sakit mah yang biasa kita dengar atau alami sehari-hari di dunia medis disebut dengan istilah dispepsia, yang ternyata bukan suatu penyakit loh, tapi cuma suatu gejala yang menandakan ada penyakit di saluran cerna bagian atas. Apa ya kira-kira penyebab sakit mah? Ini kata dokter. Mah atau dispepsia biasanya ditandai rasa nyeri atau terbakar di ulu hati, perut kembung, mual, hingga muntah. Normalnya setiap makanan yang dikonsumsi masuk ke lambung dan akan dicerna dengan bantuan asam lambung dan enzim di lambung. Gangguan produksi asam lambung atau gangguan dari struktur di lambung bisa menimbulkan rasa sakit atau nyeri hingga perut kembung dan mual muntah. Munculnya gejala dispepsia bisa disebabkan oleh sejumlah kondisi, misalnya radang mukosa lambung atau gastritis, terutama oleh infeksi bakteri H. pylori, luka di lambung atau tukak lambung, asam lambung naik atau reflux ke esofagus karena otot sfinkter di esofagus yang mengalami gangguan, kanker lambung, atau karena faktor dari luar tubuh seperti kebiasaan merokok, minum alkohol, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid, dan faktor diet atau pola makan, serta faktor psikologis seperti stres ataupun gangguan cemas. Pengobatan untuk dispepsia tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mencegah dispepsia. Hindari makanan berlemak, pedas, dan asam. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi kafein seperti kopi atau minuman bersoda. Kurangi konsumsi teh dan coklat. Jangan sampai terlambat makan. Jangan makan dalam porsi yang berlebihan. Jangan biarkan lambung kosong. Makan sedikit-sedikit dengan jenjang waktu yang sering. Jangan langsung tidur setelah makan. Istirahat yang cukup. Berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Jika gejala mah atau dispepsia dirasakan semakin parah dan mengganggu, segera hubungi dokter untuk pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut. Ini kata dokter tentang sakit mah. Tujuan daripada lambung ini adalah pertama mencerna makanan yang kita konsumsi, ya tentu diharapkan ada proses mengunyah dengan baik dulu, sehingga makanan yang sampai ke lambung ini memang makanan yang sudah hancur gitu ya, sehingga membuat kerja dari lambung itu tidak terlalu berat. Masalah lambung ini adalah yang kita bilang sakit mah. Ya, sakit mah itu kan mah sebenarnya lambung, jadi sakit lambung gitu ya. Kenapa sakit lambung terjadi? Ya tadi bisa macam-macam tadi. Karena sejatinya kan kita itu menjaga keseimbangan antara dinding lambung atau kita bilang faktor defensif dengan asam lambung dan zat-zat yang lain gitu yang memang bisa merusak lambung yang kita bilang faktor agresif. Contoh misalnya dia banyak mengkonsumsi asam-asam, pedas-pedas, ya tentu ini akan meningkatkan faktor agresifnya tadi. Nah ini juga bisa menyebabkan ke lambung. Atau misalnya dia stres, stres itu juga meningkatkan asam lambung. Misalnya dia pada makanan minuman tertentu, misalnya kayak kopi itu juga meningkatkan asam lambung. Nah itu kondisi-kondisi itu. Atau obat-obatan itu bisa merusak dinding lambung. Walaupun asam lambungnya tetap, tapi dinding lambungnya dirusak akibat obat-obatan, terutama obat-obat yang kita bilang painkiller, penghilang sakit, ini akan menyebabkan lambung kita menjadi sakit. Ya sebenarnya kalau kita memang saat itu belum ada obat yang dikonsumsi, minum aja air putih dulu, pakai teh tapi tidak terlalu pekat dengan air gula. Paling nggak sudah menetralkan dulu kondisi pH yang rendah tersebut, yang berlebih-lebihan tersebut. Nah kalau kita kebetulan punya obat antasida atau obat-obat warung, obat mah itu juga bisa nolong sesaat sebenarnya begitu. Yang idealnya memang kita mengkonsumsi obat penekan produksi asam lambung. Nah, dengan penekan produksi asam lambung ini pH yang tadi 1-2 ini bisa kita tingkatkan. Keasaman lambung itu bisa ditingkatkan mungkin menjadi pH di atas 6. Sehingga pasien itu walaupun asam lambungnya berlebih-lebihan dia tidak merasakan perih gitu. Ketidakteraturan makan. Jadi makan yang tidak teratur, kadang-kadang misalnya kita pada saat pagi ya misalnya sarapan jam 7. Nah, besok-besok karena terburu-buru kita tidak sarapan. Ya kan kadang-kadang mungkin kita sarapan jam 12. Nanti mungkin nggak sempat baru jam 2. Jadi ini tadi. Jadi adanya ketidakteraturan ini yang bisa menyebabkan
produksi asam lambung juga jadi tidak stabil gitu ya. Artinya kan suatu waktu ini kosong panjang, kemudian diisi lagi gitu. Jadi diusahakan agar kita teratur makannya. Ya, kurang tidur, ya, kurang istirahat. Nah, jadi misalnya begadang begitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini akan menyebabkan produksi asam lambung juga menjadi meningkat. Nah, apalagi yang lain misalnya. Nah, yang lain juga misalnya berhubungan dengan makanan atau minuman yang saya sebutkan tadi. Jadi misalnya seperti makanan-makanan yang mengandung coklat, keju, lemak itu akan menyebabkan pengosongan lambung menjadi lambat. Nah, pengosongan lambung menjadi lambat ini tentu akan menyebabkan kontak pada satu waktu itu antara asam lambung dengan dinding lambung menjadi lebih lama, begitu ya. Nah, ini juga sebaiknya kita hindarin mengkonsumsi makanan-makanan yang terlalu lemak tadi ya. Prinsipnya adalah pertama keteraturan makan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian stres ya, karena tadi saya bilang stres yang berlebihan akan meningkatkan produksi asam lambung. Kemudian yang ketiga adalah tadi ya menjaga makan kita ya, jangan terlalu asam, pedas, yang terlalu merangsang. Ya, menjaga juga minum tadi ya, kopi-kopi itu juga harus dihindarin ya, atau teh yang pekat juga dihindarin karena mengandung kafein. Sekian pembahasan saya mengenai lambung dan berbagai permasalahan yang bisa timbul kalau kita tidak memperhatikan kesehatan lambung. Saya Profesor Arif Haryalsam, sampai jumpa di konten berikutnya.